Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Di sini kita akan melanjutkan proses asesmen center yang kemarin. Di sini saya akan memberikan contoh kasus, kemudian silakan saudara untuk menganalisis contoh kasus yang saya berikan. Oke, silakan didengarkan ya. Di sebuah perusahaan, seorang manajer bisnis teknologi yang bertanggung jawab atas sistem IT legasi mulai karirnya dengan mengelola database manual untuk tracking paket dan inventory. Tantangan utama adalah inefisiensi pengiriman akibat kurangnya integrasi data antar cabang yang menyebabkan keterlambatan hingga 30% dan biaya operasional yang tinggi. Ia memimpin proyek transformasi dengan mengimplementasikan platform digital terintegrasi termasuk API untuk sinergi dengan BUMN lain seperti Pelni dan Garuda Indonesia serta dashboard real time untuk visibilitas end-to-end. Prosesnya melibatkan analisis data besar dari jutaan transaksi harian, penerapan algoritma prediksi untuk rute optimal, dan pelatihan 500 lebih karyawan. Hasilnya, efisiensi logistik naik 25% dan biaya turun 20%. Dan waktu pengiriman domestik dipangkas dari 3 hari menjadi 1 hari. Nah, prestasi tersebut dievaluasi melalui 360 feedback dan KPI operasional, kemudian membuka promosi ke VP distribusi dalam 2 tahun. Baik, izin menjawab terkait analisis yang tadi sudah diberikan. Tantangan yang tadi saya tangkap dari kasus tersebut yaitu sistem IT legasi menyebabkan kurangnya integrasi data antar cabang. Hal ini memicu keterlambatan pengiriman hingga 40% dan biaya operasional tinggi sehingga data manual dan terpisah menghambat visibilitas real time yang kritis dalam logistik. Kemudian saya mendapatkan solusi terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama yaitu implementasi platform digital terintegrasi dengan API untuk terhubung ke BUMN lain seperti Pelni dan Garuda Indonesia, memperluas ekosistem data. Kemudian penggunaan dashboard real time untuk memantau semua proses secara end-to-end. Analisis data dari jutaan transaksi untuk menentukan rute optimal dengan algoritma prediksi. Kemudian pelatihan masif terhadap 500 lebih karyawan untuk memastikan adaptasi teknologi dan proses terbaru. Nah, dari solusi tersebut hasil yang dapat dicapai yaitu yang pertama, efisiensi logistik meningkat 25%, kemudian biaya operasional turun 20%, dan waktu pengiriman domestik berkurang drastis dari 3 hari menjadi 1 hari. Nah, evaluasi dengan 360 feedback dan KPI operasional sebagai penilaian komprehensif. Kemudian juga membuka jalan promosi ke posisi FP distribusi dalam 2 tahun. Untuk peningkatan otomatis lebih lanjut yaitu implementasi robotik proses otomatisasi atau biasanya disebut RPA untuk proses administrasi yang masih manual. Kemudian penggunaan AI lanjutan untuk peramalan permintaan dan manajemen stok dinamis. Nah, kemudian ada peningkatan kapabilitas integrasi API dan ekosistem. Yang pertama yaitu perluasan integrasi dengan lebih banyak mitra logistik dan pemerintahan untuk memperkuat jaringan pengiriman. Selanjutnya pengembangan standar API terbuka untuk kemudahan integrasi pihak ketiga. Kemudian ada pun pengembangan sumber daya manusia, yaitu kita memerlukan pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan talenta digital di seluruh level organisasi. Terus juga penguatan budaya data driven decision making supaya lebih banyak elemen perusahaan adaptif terhadap teknologi. Kemudian perlu adanya evaluasi berkelanjutan, yaitu penerapan continuous improvement melalui monitoring KPI dan feedback secara real time, dan eksplorasi tools analitik terbaru untuk insight bisnis proaktif. Kemudian strategi yang harus digunakan dalam inovasi bisnis yaitu menggunakan hasil transformasi sebagai dasar untuk inovasi layanan baru, semisal ya layanan pengiriman berbasis IoT atau blockchain untuk transparansi. Mungkin langkah-langkah tersebut dapat membantu perusahaan tidak hanya mempertahankan keuntungan transformasi digitalnya saja, tetapi juga mempersiapkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi di masa depan. Mungkin itu saja
analisis yang bisa saya sampaikan terkait studi kasus yang Ibu berikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertemuan Assessment Center hari ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.